ya untuk beberapa materi. Tapi malam ini kita fokus di materi nasionalisme. Mungkin sebelumnya tutornya beda ya. Malam ini saya yang masuk. Kenalin, nama saya Ryan, ya boleh dipanggil Ryan. Jadi nanti untuk ke depan pembahasan TWK itu sama saya. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada kita langsung bahas nih materinya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Di sini sebelum kita bahas soal, kita bakal bahas materi dulu sedikit biar kita semua punya landasan untuk memahami materi dan soal. Oh, dinas di mana? Oke, mungkin ada yang mau bertanya ya. Kebetulan saya seorang guru di sebuah SMA di Kota Banda Aceh. Jadi saya seorang guru untuk mapel PPKN dan juga guru untuk mapel sejarah. Jadi saya seorang guru di SMA Metodis Banda Aceh. Jadi saya mengajar di sana dan saya juga sudah aktif mengajar untuk sekolah-sekolah kedinasan seperti PDN, TNI Polri untuk TWK dan sudah juga mengajar untuk materi-materi TWK persiapan CPNS. Seperti itu. Oke, sedikit tentang saya ya. Oke, seperti itu. Jadi hari ini kita bahas tentang materi nasionalisme. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh via chat mungkin. Mungkin ada yang males ngomong ya. Atau ada yang di lingkungannya masih ribut. Nah, silakan di kolom chat. Boleh bertanya nanti. Nah, seperti itu. Nanti ada sesinya. Oke, sebelumnya kita mulai dulu materi sebelum kita masuk ke soal. Hari ini kita bahas materi nasionalisme. Oke, kita mulai dari pengertian ya. Ini materi yang mungkin sudah sering kita dengar dari zaman kita SD dan SMP, SMA setiap harinya di berita ya. Nasionalisme. Nah, kita mulai dari pengertian dulu. Nah, jadi nasionalisme itu berasal dari kata nation. Nation ini artinya itu boleh nanti saya kirim filenya ke grup. Oke. Berasal dari kata nation. Nation ini bahasa Inggris ya. Artinya tuh negara atau bangsa. Sementara ada isme. Isme itu artinya cinta. Oke. Ada liberalisme ya. Cinta liberal. Komunisme. Pecinta komunis. Nah, kalau nasionalisme itu orang-orang yang cinta bangsa. Nah, jadi apa sih pengertian nasionalisme? Nasionalisme itu yaitu sikap dan tindakan cinta kepada bangsa dan negara terhadap identitas nasionalnya, ya. Jadi cintanya itu punya skup yaitu pada identitas nasional. Nah, nanti ini yang membedakan antara nasionalisme, ada patriotisme, bela negara, nanti saya akan singgung. Banyak yang susah bedain ya. Kalau nasionalisme itu pada identitas, identitas nasional, ya. Apa sih identitas nasional? Identitas itu kan asal usul ya. Nah, kalau nasional tuh wilayah, asal usul wilayah. Nah, kalau kita buka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, ya, ini bukan saya yang bilang, tapi undang-undang yang bilang, nasionalisme itu mengandung unsur identitas nasional. Makanya di sini saya buat syarat nasionalisme, ya. Jadi kalau dia memenuhi kriteria ini, maka dia dikatakan nasionalisme. Tapi kalau tidak ada, mungkin dia akan masuk ke bela negara, bisa masuk ke patriotisme. Nah, nanti akan saya singgung ya. Nah, seperti itu. Yang pertama apa identitas nasional? Bendera merah putih. Oke, ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Selanjutnya itu ada lagu Indonesia Raya. Selanjutnya itu ada budaya daerah, ya, budaya daerah. Jadi kalau budaya daerah, kalau saya di Aceh, ada yang pernah dengar tentang Aceh? Mungkin di sini ada yang berasal dari luar Aceh. Di Aceh itu ada budaya Pesiju ya.
orang-orang yang diberikan doa ketika dia mendapat suatu penghargaan itu didoakan. Kalau di Aceh itu ada tradisi megang ya sebelum Lebaran Idul Fitri di sini makan daging ya. Itu menyinggung tentang budaya daerah. Nah, berarti itu nasionalisme ya, cinta pada budaya daerah. Nah, kalau di daerah lain mungkin bakal banyak tuh. Nah, terus ada burung Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ika, ya identitas nasional. Itu ada pilar negara, Pancasila, UUD, NKRI dan Wawasan Nusantara. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, ini adalah identitas nasional Republik Indonesia. Dan nasionalisme itu sikap cinta bangsa dan negara yang kita cintai apa? Hanya ini, menyinggung tentang ini. Nah, jadi nanti kalau di soal menyinggung tentang ini, maka dia masuk ke nasionalisme. Di luar ini, maka dia tidak akan masuk ke nasionalisme. Ya, mungkin dia bisa masuk ke patriotisme, bisa masuk ke bela negara dan sebagainya. Oke, jadi kita batasi di sini. Nasionalisme hanya terbatas pada unsur identitas nasional. Ya, upacara bendera menghormati bendera merah putih. Nah, itu kan masuk ke unsur negara. Orang-orang yang menyanyikan lagu bendera merah putih. Oke, ada yang mau tanya, silakan. Dari Vira Adani. Oke, baik Kak Vira Adani. Boleh kenapa Bhinneka Tunggal ini Bhinneka Tunggal Ika termasuk identitas? Oke, nah, jadi kalau kita buka apa namanya slogan ya, itu udah jadi slogan ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu udah sepaket sama burung Garuda sih dia, ya. Itu kan didesain oleh salah satu sultan yang namanya Sultan Hamid di tahun 1960-an. Oke. Dan semboyan ini menjadi identitas nasional. Kenapa? Karena ini sudah menjadi salah satu karakteristik dari negara Indonesia yang orang-orangnya tuh berbeda. Kita tuh kan negara yang paling multikultur ya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika ini ya, dia itu ya sudah menjadi salah satu ikon yang paling muncul dari Indonesia. Sehingga di tahun 1960 ya, itu setelah dibuat burung Garuda lambang Indonesia di kakinya tuh ditulis Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu menjadi karakteristik dan ikon dari negara Indonesia. Nah, itu ada juga ada peraturannya, tapi saya lupa peraturan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini. Ya, ada pengesahan dari presiden itu kalau tidak salah itu di masa Presiden Soekarno. Ya, itu menjadi identitas nasional. Jadi kalau ditanya kenapa, karena ini sudah menjadi ikon dari Indonesia sebagai negara yang multikultural, negara yang berbeda-beda secara suku, agama, dan sebagainya. Nah, identitas nggak harus ada bukti fisiknya ya, Kak. Hmm, maksud bukti fisiknya di sini seperti apa misalkan? Identitas nggak harus ada bukti fisik. Sebetulnya ini ada bukti fisiknya semua sih. Nah, bendera ada bukti fisiknya, ya. Lagu Indonesia Raya ada, ya. Walaupun tidak fisik ya, tapi kita bisa melihat nyata dia. Nah, oke. Budaya daerah ini nyata bisa dilihat, ya. Lagu Indonesia Raya tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, nyata. Oke. Burung Garuda ya nyata, tinggal buka di Google selesai nampak. Bhinneka Tunggal Ika nampak orang Aceh seperti apa, Sumatera Utara seperti apa. Pancasila nyata. Nah, jadi dia nggak harus bukti fisik sih, tapi dia benar ada dan nyata. Gitu ya. Jadi nasionalisme hanya terpaku pada poin ini. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah nasionalisme. Kenapa orang-orang Indonesia itu punya nasionalisme? Itu mulai muncul setelah tahun 1908 ya. Karena penjajahan yang pertama tidak kunjung usai, kita tuh dijajah sama eh Portugis itu abad ke-15 ya.
sampai tahun 1945 kita dijajah. Ya, jadi berarti dari tahun 1500-an sampai 1945. Karena penjajahan yang tidak kunjung usai, maka tahun 1908 itu masyarakat kita mulai paham bahwasanya kita tuh harus merdeka. Dengan merdeka, maka kita harus punya semangat kebangsa, kebangsaan, ya. Atau ada kemenangan Jepang pada Perang Asia Pasifik, ya. Jadi pada masa itu orang-orang Indonesia ngelihat bahwasanya ada negara sekecil Jepang itu bisa mengalahkan yang namanya Rusia. Di sini mulai muncul yang namanya semangat kebangsaan, makin semangat nih. Lalu ada Sumpah Pemuda tahun 1908 yang mana berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Adanya pan-Islamisme, kumpulan negara-negara Islam, adanya ideologi liberal. Liberal ini ideologi bebas, yang mana pada masa itu Indonesia tidak bebas ya, masih di kekangan penjajah. Nah, sementara kita udah ngelihat bahwa Amerika dan beberapa negara di Eropa itu udah bebas. Itu ada negara komunisme yang mereka memakai ideologi sosialis ya, yang ideologinya itu menjunjung kesetaraan. Sementara penjajahan tidak bisa masuk ke ideologi-ideologi ini. Nah, di sini kita mulai punya semangat nasionalis, cinta pada tanah air, ya. Cintanya pada skup yang ini. Oke, masyarakat Nusantara pun terpacu untuk mengisi kekompakan atas nama Indonesia, bukan karena kepentingan lain. Oke, ini ada prinsip-prinsip nasionalisme ya, ada prinsip kesatuan, satu dalam sistem kenegaraan. Kita punya presiden satu, kita punya menteri satu ya. Setiap pembagian menteri, menteri pendidikan cuma satu. Kita punya jenderal TNI satu, kita punya polisi yang satu, semuanya serba satu. Karena kita negara kesatuan. Nah, kita punya prinsip kebebasan ya, bebas dalam hal yang diizinkan oleh negara, seperti menyatakan pendapat, ya, menyatakan apa namanya solusi ya, dan bebas dalam memilih presiden, pemilu ya. Setiap orang bebas untuk melakukan hal-hal yang diizinkan oleh negara. Ini berbanding balik karena kita tahu ada beberapa negara yang dibatasi ya, seperti Korea Utara ya. Nah, so ada kesamaan hak dan kewajiban di mata hukum, tuh prinsip kesamaan, kaya miskin tetap diproses hukum, semuanya sama di mata hukum. Nah, so ada kepribadian, identitas asal-usul bangsa yang sesuai dengan sejarah dan kebudayaan. Itu ada demokrasi melibatkan rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan. Oke, nanti bentuk-bentuk nasionalisme akan saya buat jenisnya apa. Tapi sekarang kita masuk ke soal terus ya. Karena kalau kita terpacu di materi nanti pada bosan. Oke, mulai sekarang Ini mari. kayaknya dia mau aku ikutan gak nyuruh jangan dia mau. Sekarang kita mulai bahas soal. Oke, saya mau saya random ya jawab. Eh, Nanti cukup jawab di kolom komen ya. Soalnya saya yang baca. Jadi abang-abang dan kakak-kakak semua, Bapak Ibu, boleh menjawab di kolom komen. Saya mau nomor ini saya bahas dulu satu ya. Mari kita lihat konteks soalnya. Gracia Poli dan Apriliani Rahayu berhasil mempersembahkan kado spesial medali emas bagi kemerdekaan Indonesia ke-76 di Olimpiade Tokyo pada tahun 2020. Ya, sontak setelah dipastikan mendapat emas di menit akhir, Gracia dan Apriliani berlari mengelilingi stadion sambil mengibarkan bendera merah putih yang dikalungkan ke lehernya. Bahkan saat seremoni penyerahan medali, pasangan ganda putri tersebut tampak menangis terharu ya saat sang saka dikibarkan paling tinggi. Tindakan spontan Gracia Poli Apriliani di atas menunjukkan sikap
Di mana sih poinnya? Ingat ya, soal CPNS itu tidak ada soal menghafal. Kita tahu bahwa pola soal tahun terakhir, 2 tahun yang terakhir, itu tidak ada pola menghafal. Kayak contoh tanggal pembentukan BPUPKI tanggal berapa, ya. Itu nggak ada lagi soal-soal seperti itu. Semuanya soal penalaran. Paham ya? Semuanya soal penalaran. Jadi jangan ada Bapak Ibu yang menghafal tanggal. Jangan ada Bapak Ibu yang menghafal nama-nama tokoh. Itu nggak ada yang kayak gitu. Semuanya penalaran. Nah, di sini di mana titik temunya? Nah, bendera merah putih sambil mengibarkan bendera merah putih yang dikalungkan ke lehernya. Ya, karena di sini ada unsur identitas nasional sambil mengibarkan bendera merah putih. Kita naik ke atas. Di sini ada bendera, maka ini masuk ke nasionalisme. Oke, saya ubah sedikit redaksi soal, ya. Misalkan di soal itu bukan mengibarkan bendera merah putih, tapi diceritakan bagaimana mereka bekerja keras sehingga mereka menang Olimpiade. Itu masuk ke mana, Bapak Ibu? Jikalau tidak disinggung tentang mengibarkan bendera merah putih, tapi hanya disinggung bagaimana kerja keras mereka sehingga mereka dapat menang. Iya, patriot, patriot. Oke, kalau disinggung hanya kerja kerasnya, tidak disinggung tentang bendera atau poin identitas tadi, maka Bapak Ibu itu masuk ke bela negara. Di sini saya buat pengertian ya. Di sini Bapak Ibu boleh tahu nih perbedaannya apa. Kalau cinta tanah air, kita tuh cinta pada, kalau nasionalisme tadi yang namanya itu identitas nasional. Jadi kalau disinggung ini jawabnya ini Bapak Ibu. Jangan lari ke yang lain. Kalau bela negara ya itu menjelaskan tentang profesi atau tanggung jawab kita. Tidak lebih dari itu. Itu namanya bela negara. Seorang pebulu tangkis bermain bulu tangkis melawan negara lain, itu bela negara Bapak Ibu. Tapi kalau patriotisme ini rela berkorban, ya. Ada hal-hal di luar tanggung jawab kita yang kita korbankan untuk negara. Contoh, Gracia Poli, dia mengibarkan bendera merah putih. Itu masuk ke nasionalisme, karena bendera merah putih masuk ke identitas nasional. Tapi kalau disinggung di cerita, Gracia Poli itu bekerja keras sehingga mendapatkan medali emas, maka itu masuk ke bela negara karena dia bekerja sesuai profesi. Ya, kerja keras itu kan udah menjadi tanggung jawab pebulu tangkis. Nah, tapi kalau diceritakan si Gracia Poli kakinya cedera, tapi dia tetap bermain bulu tangkis sampai laga usai. Itu patriotisme karena di sini ada rela berkorban. Di luar tanggung jawab dia, kaki dia lagi sakit, dia tetap berkorban untuk bermain bulu tangkis. Ya, Kak, kalau bela negara itu atas perintah dan patriotisme itu atas dasar keinginan sendiri ya. Enggak, dia tuh enggak harus. Ya, dia itu tidak harus karena pada konteks nanti tidak dijelaskan perintah atau tidak. Oke? Karena banyak juga atlet yang sekarang karena perintah negara bukan karena keinginan sendiri banyak. Nah, jadi itu enggak harus sih. Kalau kalau bela negara itu atas perintah patriotisme enggak. Itu enggak pacuannya enggak ke situ. Tapi acuannya seperti saya bilang tadi,
Nasionalisme itu identitas. Ada biasa di stimulus soal akan disimbung tentang identitas. Kalau bela negara, orang-orang yang menjalankan profesinya demi negara. TNI ya menjaga kedaulatan negara, polisi bekerja untuk mengamankan masyarakat, ya itu tetap dianggap bela negara. Oke, seorang guru yang menjalankan kewajiban dia sebagai guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan sesuai dengan profesi. Tapi kalau ada hal-hal yang dilakukan di luar profesi dan itu ada unsur rela berkorban seperti harta, benda, bahkan jiwa, maka itu masuk ke patriotisme. Kalau cinta tanah air ini dia lebih ke hmm, cinta tanah air ini lebih ke dia tuh kayak gimana bilangnya? Hmm, cinta tanah air itu lebih ke produk ya. Dia itu lebih ke apa namanya kebiasaan ya yang di luar dari poin ketiga yang di bawah. Contoh ya, Bapak Ibu tahu nggak yang namanya produk UMKM? Misalkan kita dijelaskan bahwasanya Andi lebih memilih memakai produk lokal yang bernama baju Erigo ya dibanding membeli baju-baju luar negeri. Maka itu masuk ke cinta tanah air ya. Dia itu tidak ada unsur identitas nasional, tapi kita tetap pakai. Nah, baju-baju Erigo, baju-baju produk lokal itu kan nggak masuk ke identitas nasional. Tapi kita tetap mau pakai itu. Seperti pemerintah, kemarin ada mengeluarkan mobil terbaru ya. Oke, membeli produk dalam negeri daripada luar negeri. Betul, Bapak Ibu. Itu masuk ke cinta tanah air. Memakai baju batik. Nah, baju batik ini kan bukan identitas nasional. Ini sudah menjadi ikon dari Indonesia. Bapak Ibu tahu nggak kemarin pemerintah ada buat produk mobil namanya mobil SMK ya. Kita lebih memakai mobil SMK daripada mobil Toyota. Itu masuk ke cinta tanah air. Pokoknya yang di luar identitas nasional ya, itu masuk ke cinta tanah air. Baju, teknologi, oke. Bahkan ketika kita lebih memilih mendengarkan lagu-lagu Raisa ya, lagu-lagu mahal ini ya, daripada kita mendengarkan lagu Justin Bieber, itu masuk ke cinta tanah air. Karena apa? Iya, mobil SMK gaib ya Bapak Ibu. Itu balik lagi ya. Saya nggak mau menyinggung nanti bahaya. Oke, kalau batik itu sekarang udah jadi ini dia, udah jadi awalnya sih budaya daerah tuh dari Bali, ya. Tapi sekarang kalau batik, batik itu udah menjadi produk, ya, bukan budaya daerah lagi. Memang kalau kita lihat secara mendalam itu awalnya kalau nggak salah dari Solo ya, batik. Tapi itu sudah ditetapkan sebagai produk sekarang, ya. Nah, kalau batik, nah, oke, itu masih menjadi simpang siur. Tapi untuk beberapa pembahasan dan saya juga konsultasi bersama tutor-tutor lain, itu batik itu udah jadi produk sekarang, ya. Sehingga dia tuh udah menjadi ciri khas dari setiap daerah. Udah dianggap batik itu milik Indonesia. Dan batik ini tidak masuk ke budaya nasional lagi, udah menjadi produk, ya. Nah, tapi ini masih menjadi simpang siur. Tapi kalau berdasarkan apa namanya pembahasan-pembahasan yang udah ada, ya soal-soal tahun kemarin itu yang jawab batik betul Bapak Ibu maksudnya ke cinta tanah air. Mereka tuh rata-rata benar ketika menjawab cinta tanah air. Seperti itu. Oke, tapi kalau batik memang benar itu batik berawal asalnya awalnya dari Solo ya, dari daerah Jawa, Jawa Tengah.
Cuma untuk sekarang batik itu udah jadi produk, nggak lagi dianggap kebudayaan nasional. Karena satu Indonesia udah pakai batik kayak gitu. Karena batik itu udah jadi produk ya. Banyak model mereknya sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kalau batik itu masuk ke cinta tanah air. Saya melihat berdasarkan tahun kemarin, banyak yang jawab itu batik masuk ke cinta tanah air dan benar. Karena berarti di sini ada indikasi bahwa batik ini sudah menjadi produk Indonesia, bukan lagi budaya nasional. Seperti itu. Karena sekarang udah tren juga batik, bukan satu yang tradisional lagi. Gitu. Oke, Bapak Ibu, nanti kita bahas lagi. Ini ada babnya nanti. Saya masuk bab cinta tanah air, bab bela negara, bab patriotisme. Ini saya bahas selapis dulu, pengantarnya dulu, biar Bapak Ibu punya gambaran. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Oke, mari kita lihat soal pertama. Bapak Ibu punya waktu 1 menit untuk jawab. Semuanya harus jawab di kolom chat. Semuanya harus jawab di kolom chat. Ntar saya besarkan. Sudah adanya. Nah, mari dijawab. Nomor 1 ya. Waktunya 1/2 menit lagi. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab E, ada yang jawab A, ada yang jawab E. Oke, waktunya 15 detik lagi. Kita nak 5 menit lagi, zoomnya mati ya. Nanti saya kirim link baru. Nanti ada video juga yang bisa diputar ulang. Oke, sekarang kita bahas ya nomor 1. Boleh Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Nah, jadi soal nasionalisme itu tidak terfokus pada identitas-identitas tadi ya Bapak Ibu. Kalau muncul soal perbandingan identitas seperti tadi, Bapak Ibu tinggal jawabnya nasionalisme. Tapi ada soal yang memang itu lebih dalam lagi, pembahasannya lebih umum. Nah, jadi seperti ini contoh-contoh soalnya. Jadi soal dasar, sekarang soal lebih spesifik, lebih umum ya, bukan spesifik, lebih umum. Dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, ya, kita dituntut untuk dapat bekerja sama dengan dunia internasional. Salah satu manfaat adanya kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia adalah A. Kelancaran pembangunan nasional. Oke, pembangunan nasional berarti pembangunan nasional itu suatu upaya untuk memberikan
pembangunan-pembangunan seperti pendidikan, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, semuanya yang bersifat nasional. Oke, jawaban A berhubungan. Kita simpan dulu. Oke ya, berhubungan. Ini kita simpan dulu. Mengatasi segala masalah internasional. Kayaknya kita nggak akan bisa sih mengatasi segala masalah internasional. Karena Indonesia sebenarnya mempunyai peran yang tidak luas ya di masalah-masalah internasional. Dan ini ada penanganan khusus untuk masalah internasional. Bukan kita tuh mau kerjasama sama Jepang, sama Amerika, bukan untuk menangani masalah ya. Nah, kalau mengatasi segala masalah internasional, berarti Palestina dan Israel udah selesai dong masalahnya. Gara-gara ada kita. Maka B ini bukan ya. Bukan. Oke, saya warnain aja. Yang A tadi oke. C, mengetahui kemajuan dunia internasional. Ini bukan tujuan sih, ya. Untuk mengetahui kayaknya Bapak Ibu cukup buka YouTube, Bapak Ibu buka, Bapak Ibu bakal tahu kemajuan dunia internasional apa. Nggak harus kerjasama dengan negara orang, seperti itu. Pelaksanaan hukum, memperkuat, memperkuat pelaksanaan hukum internasional, memperkuat pelaksanaan hukum internasional. Nggak juga, ya. Ini sangat khusus ya. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi jawabannya apa? Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Maka jawaban yang paling tepat itu Bapak Ibu adalah jawabannya itu apa kira-kira? Tadi banyak yang jawab antara A sama E sih jawabannya. Meningkatkan kemajuan di berbagai kehidupan atau A. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya itu A untuk kelancaran pembangunan nasional. Ya, kenapa Bapak Ibu bisa nasional sementara tadi disinggung tentang internasional? Karena ujung-ujungnya ketika kerjasama luar negeri, kalau ada uang, uangnya ujung-ujungnya dibawa untuk negara. Negara. Uang dari negara akan didistribusikan ke daerah. Sehingga terjadi yang namanya pembangunan daerah atau nasional. Karena ujung-ujungnya Bapak Ibu kerjasama internasional itu ujung-ujungnya akan didistribusikan ke negara Indonesia dan uang-uang hasil keuntungan tersebut akan didistribusikan ke daerah. Nah, sehingga terjadi pembangunan nasional atau pembangunan daerah dari hasil kerjasama luar negeri yang bisa berbentuk dana, dapat uang, ya, ilmu pengetahuan, ya. Misalkan kita bekerja dengan Universitas Oxford di Inggris. Nah, ujung-ujungnya ya mahasiswa akan pergi ke sana dan belajar ke sana dan dia pulang itu akan melaksanakan pembangunan di daerah dia seperti itu. Ada orang-orang yang pergi ke Arab atau negara membangun investasi dengan Arab dapat untung, keuntungannya itu akan dibagi ke